Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Nah, kali ini kami akan membahas tentang perbankan syariah. Nah, teman-teman semua, dengan sesuai judul juga tentang perbankan syariah, maka di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah perbankan syariah muncul di dunia dan juga di Indonesia. Dan ini teman-teman semua, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah perbankan syariah. Nah, di sini kami bakal menjelaskan terlebih dahulu yaitu sejarah panjang kelahiran bank syariah pada abad ke-20 tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan, yaitu gerakan pertama Renaissance dan juga Islam modern. Dan ini adalah gerakan-gerakan neorevivalis dan juga modernis. Dan itu sekitaran pada tahun 1940-an. Dan di mana para cendekiawan Islam seperti Anwar Quraisy itu pada tahun 1946 dan juga Naim Siddiqui itu pada tahun 1948 dan Mahmud Ahmad itu pada tahun 1952. Dan orang ini bertiga mengemukakan bahwa konsep dasar bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam ke dalam tulisan-tulisan yang mereka buat dan pemaparan yang lebih lengkap mengenai konsep-konsep dasar tentang perbankan syariah dan ditulis oleh ulama besar. Jadi yang sudah dikemukakan oleh ulama besar Pakistan yakni Abdul A'la Al-Maududi itu pada tahun 1961 dan serta Muhammad Hamidullah itu pada tahun 1948 sampai 1962. Baik teman-teman semua, kita bisa lihat ya, ini ada konsep tentang bank syariah. Bank dengan konsep syariah ini secara kelembagaan pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Mesir dengan nama Midgram Bank, dan juga pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El-Nanjar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dan juga Midgram Bank ini dinilai sukses menggabungkan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip-prinsip muamalah berdasarkan syariat Islam dengan mengaplikasinya dalam pelayanan produk bank yang efektif dan juga sesuai untuk daerah pedesaan. Dan yang hampir seluruh industrinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik yang tidak mendukung, pada tahun 1967 Midgram Bank ditutup. Nah, kita lanjut ya, sesuai yang sudah kami jelaskan. Yang pertama itu sudah kami jelaskan tentang sejarah perbankan syariah muncul di dunia dan juga di Indonesia. Dan yang kedua sudah kami jelaskan tentang konsep perbankan syariah. Nah, yang ketiga bakal kami lanjutkan yaitu tentang perkembangan perbankan syariah di dunia dan juga di Indonesia. Nah, perkembangan bank syariah memasuki fase yang baru pada tahun 1974 dan di negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam bersepakat mendirikan sebuah institusi keuangan yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan juga profit sharing untuk negara-negara anggota OKI. Maka didirikanlah Islamic Development Bank ataupun disebut dengan IDB. Nah, pada tahun 1975 juga didirikan bank syariah swasta pertama di dunia dan juga di kota Dubai yang diberikan nama Dubai Islamic Bank, dan juga pendirian bank ini didanai oleh sekelompok pengusaha muslim dan juga berbagai hal dan diikuti dengan didirikannya beberapa bank syariah di negara-negara lainnya seperti Faisal Islamic Bank pada tahun 1977 dan juga di kota Mesir dan juga di kota Sudan dan juga di kota Kuwait. Nah, sedangkan teman-teman semua di Indonesia sendiri itu ada perkembangan bank syariah dimulai pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, dan juga bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun disebut dengan MUI, dan juga pemerintahan serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ataupun disebut dengan ICMI, dan juga beberapa pengusaha muslim lainnya. Nah, yang kedua juga ada hingga pada tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu yang pertama ada Bank Muamalat Indonesia, yang kedua ada Bank Syariah Mandiri, dan juga yang ketiga ada Bank Mega Syariah. Sementara itu, bank yang umum telah memiliki unit usaha syariah adalah 19. Nah, ini kita lanjut ya. Ini ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangan perbankan syariah. Dan ini
kami bakal membahas terlebih dahulu tentang kelebihannya ya. Nah, yang pertama, kelebihan bank syariah terutama itu pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bahkan nasabahnya. Nah, yang kedua itu kelebihannya dengan adanya keterikatan secara religi. Maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Nah, yang ketiga itu adanya fasilitas pembiayaan ataupun al-mudarabah dan juga al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Nah, yang keempat dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpanan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bias diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Kita juga bakal lanjut ya tentang materi kekurangan dari perbankan syariah. Nah, yang pertama itu kekurangan bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan juga berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Nah, yang kedua itu kekurangannya adalah sistem bagi hasil memerlukan perhitungan yang sangat rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan juga yang nilainya simpanannya di bank tidak tetap. Ini kita lanjut ya, ini ada materi tentang tantangan ataupun kendala yang dihadapi oleh bank dan juga lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Dan ini teman-teman semua ada beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pengembangan industri jasa keuangan syariah Indonesia. Dan yang pertama itu sudah dibahas tentang tingkat market share ataupun profitabilitas industri keuangan syariah. Dan itu masih relatif rendah dibanding yang konvensional. Nah, yang kedua itu masih rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap produk dan juga jasa keuangan. Dan itu sudah ditawarkan lembaga keuangan syariah. Nah, selain itu masih terbatasnya ahli-ahli produk dan juga jasa keuangan syariah, dan terutama untuk mendukung inovasi produk ataupun jasa keuangan syariah, dan juga mengevaluasi kelayakan pembiayaan proyek-proyek strategis. Dan yang keempat itu ada tantangan yang lain adalah seperti masih belum optimalnya pembiayaan bagi proyek-proyek strategis seperti proyek-proyek infrastruktur pemerintah, energi, dan juga eksploitasi sumber daya alam. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, ini ada pun tentang Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tantangan, dan ini lembaga keuangan syariah ataupun disebut dengan LKS. Nah, Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 itu sudah dijelaskan tentang lembaga keuangan syariah adalah peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dan juga dasar apa yang melandasi terbitnya Kanun Aceh itu pada nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, dan juga Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini berlaku untuk siapa saja. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh ataupun badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh itu setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh, tapi setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha ataupun badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan juga kabupaten kota LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan juga LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Ini juga ada peluang lembaga keuangan syariah di masa depan bagi perekonomian Indonesia secara umum dan juga khusus di Aceh. Nah, yang pertama itu ada ekonomi syariah di Indonesia secara umum. Masa depan ekonomi syariah peluang besar yang dapat menjadikan perbankan syariah Indonesia dapat berkembang di era masyarakat ekonomi ASEAN ataupun disebut dengan MEA, yaitu tingkat ekonomi ASEAN ataupun disebut dengan MEA, yaitu tingkat untuk perkembangan bank syariah khususnya di Aceh. Keuangan syariah ini merupakan tren baru dalam perekonomian. Nah, seharusnya Aceh mengambil peluang ini. Perekonomian syariah memiliki berbagai variasi seperti pariwisata syariah dan juga produk halal. Nah, ekonomi halal, hotel syariah, dan juga dispensasi inilah yang seharusnya dijadikan peluang untuk peningkatan perekonomian Aceh. Nah, pendapat mengenai penerapan Kanun
pada nomor 11 tahun 2018 di Provinsi Aceh. Nah, Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Nah, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam tersebut. Nah, sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pembentukan kanun juga tidak serta-merta tetapi lewat sebuah penjaringan aspirasi masyarakat kala membahas kanun LKS semua elemen dilibatkan. Nah, ini bisa kita lihat juga ya sesuai materi tentang sikap dan juga kebijakan pemerintah Indonesia saat ini menanggapi persaingan dan juga perkembangan lembaga keuangan syariah. Nah, jadi teman-teman semua bisa melihat ya tentang sikap dan juga kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia berniat untuk mengembangkan ekonomi syariah ke arah yang lebih luas. Bahkan ekonomi syariah ini digadang-gadang akan menjadi ujung tombak baru dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa ada beberapa langkah untuk mengimbangi dan juga mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dan juga kami presentasikan, dan kami dari kelompok 8 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan kami dari kelompok 8 ingin pamit dan juga mengundurkan diri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.